Ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mendadak hening saat tuntutan dibacakan. Nama Nadiem Anwar Makarim, sosok yang selama ini dikenal sebagai inovator pendidikan dan pendiri ekosistem digital terbesar di Indonesia, kini berdiri sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management atau CDM. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 18 tahun penjara, sebuah angka yang langsung mengguncang ruang publik Indonesia. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk penegakan hukum atas proyek bernilai triliunan rupiah. Namun bagi sebagian lainnya, kasus ini terasa jauh lebih kompleks. Karena yang sedang duduk di kursi terdakwa bukan hanya seorang mantan menteri, tetapi simbol generasi muda profesional yang dulu dianggap membawa harapan baru bagi birokrasi Indonesia. Di tengah dinginnya suasana pengadilan, sebuah pemandangan emosional justru terjadi di lobi gedung. Puluhan pengemudi ojek online datang mengenakan jaket hijau khas yang dulu menjadi simbol revolusi transportasi digital Indonesia. Mereka bukan datang untuk berdemo. Mereka datang untuk memberi dukungan moral kepada orang yang mereka anggap telah mengubah hidup jutaan rakyat kecil. Beberapa driver tampak memeluk Nadiem usai sidang tuntutan berlangsung. Suasana mendadak haru. "Pak Nadiem pahlawan ekonomi saya," teriak salah satu driver di tengah kerumunan. Bagi mereka, Gojek bukan sekadar aplikasi. Ia adalah jalan keluar dari pengangguran, pintu penghasilan, dan harapan hidup yang lebih layak. Bapak pahlawan ekonomi saya, Pak. Sejak saya dari pangkalan ojek di pangkalan itu, saya utang rokok aja nggak dipercaya. Aku datang di situ kan duduk, masih suzon kan. Driver ojek ini siapa nih? Datang gitu kan. Mau nawarin apa gitu. Tapi akhirnya udah ketiga kali kembali. Momen itu langsung viral di media sosial. Publik melihat sisi lain dari kasus ini, bahwa di balik angka-angka, kerugian negara dan pasal hukum yang dibacakan, ada hubungan emosional antara seorang inovator dan masyarakat kecil yang merasa kehidupannya pernah berubah karena ide yang ia bangun. Dukungan terhadap Nadiem juga datang dari sejumlah figur publik. Dian Sastrowardoyo mempertanyakan bagaimana hukum memandang sebuah kebijakan yang dibuat dengan itikat baik. Sementara Maudy Ayunda mengaku sedih melihat sosok yang dianggap memiliki niat membangun negeri justru menghadapi tuntutan berat. Komentar lain datang dari Ernest Prakasa yang mempertanyakan logika tuntutan hukum dibanding sejumlah kasus pidana lain. Dukungan ini membuat diskusi publik berkembang semakin luas. Bukan lagi sekadar soal Chromebook atau pengadaan teknologi pendidikan, tetapi tentang batas tipis antara kebijakan publik, risiko jabatan, dan kriminalisasi keputusan administratif. Nama Nadiem sendiri memang memiliki perjalanan hidup yang tidak biasa. Lahir pada tahun 1984, ia menempuh pendidikan internasional hingga lulus dari Harvard Business School. Sebelum mendirikan Gojek, Nadiem sempat bekerja di perusahaan konsultan global McKinsey & Company. Namun keputusan terbesar hidupnya datang saat ia membangun aplikasi transportasi berbasis digital pada tahun ke-2011. Saat itu, banyak orang menganggap ide tersebut mustahil berhasil di Indonesia. Namun dalam waktu singkat, Gojek tumbuh menjadi salah satu startup terbesar Asia Tenggara dan mengubah wajah ekonomi digital Indonesia. Kesuksesan itu membawanya masuk ke pemerintahan pada tahun 2019 sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di sana, ia memperkenalkan program Merdeka Belajar, digitalisasi sekolah, dan berbagai reformasi sistem pendidikan. Namun justru proyek digitalisasi pendidikan itulah yang kini menyeretnya ke meja hijau. Jaksa menilai pengadaan laptop Chromebook dan layanan CDM melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain tuntutan pidana 18 tahun penjara, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti dalam jumlah fantastis. Dalam pernyataannya, Nadiem mengaku merasa sangat terpukul. Ia menyebut telah mengabdikan hidupnya untuk negara dan merasa sakit hati menghadapi tuntutan tersebut. Di tengah tekanan hukum dan sorotan publik, ada satu sosok yang terus berdiri di sampingnya, yakni sang istri, Franka Franklin Makarim. Franka dikenal sebagai pendiri Tulola Jewelry dan memiliki karier profesional yang kuat di dunia bisnis. Namun dalam situasi tersulit suaminya, ia memilih hadir bukan sebagai pengusaha, melainkan sebagai pasangan hidup. Lewat unggahan di media sosial, Franka membagikan momen ketika Nadiem harus menjalani operasi untuk kelima kalinya usai sidang tuntutan. Ia menulis bahwa di antara pengadilan dan ruang operasi,
Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa. Unggahan itu membuat banyak orang tersentuh, karena di balik hiruk-pikuk perdebatan hukum dan politik, ada keluarga yang juga sedang menghadapi rasa takut, tekanan, dan ketidakpastian. Kasus ini pun membelah opini publik Indonesia. Sebagian masyarakat menilai hukum harus ditegakkan tanpa memandang siapapun pelakunya, termasuk mantan menteri dan tokoh besar sekalipun. Namun sebagian lainnya khawatir kasus ini menciptakan efek ketakutan bagi kaum profesional muda untuk masuk ke pemerintahan. Banyak yang bertanya, jika setiap kebijakan yang gagal berpotensi berujung pidana berat, siapa lagi yang berani mengambil keputusan besar untuk perubahan? Pertanyaan itu kini terus bergema di media sosial, karena publik sadar membangun negara memang membutuhkan pengawasan hukum yang ketat. Tetapi negara juga membutuhkan ruang bagi inovasi dan keberanian mengambil keputusan. Kini, semua mata tertuju pada proses persidangan berikutnya. Apakah kasus ini murni soal korupsi dan pelanggaran hukum? Ataukah akan dikenang sebagai tragedi ketika kebijakan publik dan inovasi bertabrakan dengan sistem birokrasi yang rumit? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang sudah terlihat jelas, kasus ini bukan hanya soal seorang Nadiem Makarim. Ia telah berubah menjadi cermin kegelisahan bangsa tentang hukum, birokrasi, keberanian berinovasi, dan masa depan orang-orang yang ingin mengabdi kepada negara. Keberatan yang mulia, terdakwa tidak menggunakan hak ingkar. Terdakwa menjelaskan sesuai fakta. Jadi bukan hak ingkar. Keberatan kalau majelis menyatakan bahwa terdakwa menggunakan hak ingkar. Dari sini saja sudah jelas bahwa sudah merujuk terhadap suatu rekomendasi, yaitu kombinasi antara Chromebook dan Windows. Karena Bang, kalau pilihannya adalah antara semua orang harus Chromebook atau semua anak dan sekolah mendapatkan laptop, saya akan selalu pilih yang kedua. Saya menyadari dengan semua visi dan niat baik saya bahwa saya punya begitu banyak kelemahan. Dan walaupun saya tidak pernah mengambil spesial peluang, tidak pernah dalam 5 tahun saya mempertaruhkan integritas saya. Dan saya harus mengakui mungkin bagian daripada kenaifan saya, kepolosan saya dalam mengambil keputusan, itu yang menyebabkan juga mungkin saya masuk dalam situasi ini. Jadi saya ingin anak-anak muda di Indonesia tidak hilang harapan. Saya ingin mereka terus berkreasi di Indonesia. Saya ingin mereka percaya. Bisa meyakini itu. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan penasihat hukum terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa. 2. Mengalihkan jenis penahanan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari penahanan rutan negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi penahanan rumah.